Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Dinar Ari Putri dengan NIM 2023 TIK 07. Di sini saya mau menjelaskan tentang dasar-dasar e-bisnis dan implementasinya. Yang pertama, pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung seluruh proses bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pelayanan pelanggan, hingga kerja sama dengan mitra bisnis. E-bisnis tidak hanya tentang jual beli online, tetapi juga mencakup beberapa hal, yaitu komunikasi bisnis, pengolahan data, pelayanan pelanggan, sistem pembayaran digital, manajemen stok, dan distribusi. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis yaitu ada 3. Yang pertama, mencakup seluruh proses bisnis digital, contohnya sistem HR online, CRM, pemasaran digital lebih luas. E-commerce fokus pada transaksi jual beli online atau contohnya toko online, Tokopedia, Shopee, dan jangkauannya lebih sempit. Yang kedua, ada tujuan e-bisnis. Tujuan utama e-bisnis adalah membuat perusahaan bekerja lebih efektif dan efisien. Tujuannya lainnya yaitu memperluas pasar, mengurangi biaya operasional, mempercepat pelayanan, mempermudah komunikasi, meningkatkan keuntungan, dan memberikan pelayanan 24 jam. Yang ketiga, ada karakteristik e-bisnis. E-bisnis memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, menggunakan internet. Semua proses dilakukan melalui jaringan internet. Dan yang selanjutnya, real time. Informasi dapat diperoleh secara cepat dan langsung. Selanjutnya, otomatis atau banyak proses dilakukan oleh sistem secara otomatis. Dan ada lagi jangkauan luas. Bisnis dapat menjangkau pelanggan dari beberapa daerah bahkan negara. Dan ada lagi yaitu digitalisasi data. Data disimpan dalam bentuk digital. Yang keempat, ada jenis-jenis e-bisnis, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, ada business to business atau B2B, transaksi antara perusahaan dengan perusahaan, contohnya pabrik menjual bahan baku ke perusahaan lain. B, business to consumer. B2C, perusahaan menjual langsung kepada konsumen, contohnya toko online menjual pakaian kepada pelanggan. Untuk C, konsumen to konsumen atau C2C, transaksi antara konsumen, contoh jual beli barang bekas di marketplace. Yang selanjutnya D, customer to business atau C2B, konsumen menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan, contohnya freelance desain grafis menawarkan jasa ke perusahaan. Yang kelima, itu ada komponen utama e-bisnis. Itu ada beberapa, salah satunya adalah infrastruktur teknologi meliputi komputer, internet, server, dan smartphone. Yang selanjutnya ada website atau aplikasi, digunakan untuk penjualan bisnis online, contohnya website, toko online, aplikasi market. Dan untuk selanjutnya ada sistem pembayaran digital, mempermudah transaksi secara online, contohnya transfer bank, e-wallet, atau kris. Untuk selanjutnya yaitu keamanan sistem, itu untuk melindungi data pengguna dan transaksi, contohnya password, enkripsi data, atau OTP. Dan berikutnya ada sumber daya manusia atau SDM, orang yang mengelola sistem e-bisnis. Yang keenam, ada keuntungan e-bisnis. Keuntungan e-bisnis itu ada hemat biaya, itu tidak perlu banyak toko fisik. Yang kedua, ada pasar lebih luas, bisa menjual kemana saja. Operasional cepat, itu untuk operasional lebih otomatis. Selanjutnya, ada pelayanan lebih baik, bisa melayani 24 jam.
mudah promosi menggunakan media sosial dan iklan digital. Yang ketujuh ada kekurangan e-bisnis. Kekurangan bisnis itu ada beberapa macam. Yang pertama dari sisi keamanan, itu data bisa diretas atau bisa diblokir oleh seseorang. Yang selanjutnya ketergantungan internet. Sistem tergantung jika internet mati. Jika internet mati, sistem tersebut akan terganggu dan akan menjadi kesulitan. Yang selanjutnya persaingan tinggi, banyak kompetitor online dan kurangnya interaksi langsung, tidak termasuk pelanggan secara fisik. Yang kedelapan ada implementasi e-bisnis. Implementasi e-bisnis adalah penerapan teknologi digital dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Itu ada beberapa macam. Yang pertama ada implementasi dan penjualan. Contohnya membuka toko online, menjual produk melalui marketplace, menggunakan media sosial untuk promosi. Manfaatnya ada penjualan meningkat, jangkauan pelanggan lebih luas. Yang terus B, implementasi dalam pemasaran digital. Contohnya iklan Facebook dan Instagram, email marketing, SEO website. Manfaatnya promosi lebih murah, target pelanggan lebih tepat. Untuk C, implementasi dalam pelayanan pelanggan. Contoh chatbot, customer service online, dan WhatsApp bisnis. Manfaatnya pelayanan lebih cepat, pelanggan lebih puas. Untuk yang D, implementasi dalam manajemen persediaan. Contohnya sistem stok, backlog produk, monitoring gudang digital. Manfaatnya mengurangi kesalahan stok, mempermudah pengelolaan barang. Kemudian E, implementasi dalam pembayaran. Contohnya QRIS, mobile banking, e-wallet. Manfaatnya transaksi lebih cepat, praktis, dan aman. Yang kesembilan, contoh penerapan e-bisnis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di bidang dan contohnya. Yang pertama pendidikan, itu bisa melalui pembelajaran online atau zaman dulu bisa dibilang learning. Yang kedua perbankan atau mobile banking, transportasi, pemesanan ojek online atau taksi online, perdagangan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi. Pesanan makanan online sekarang bisa lewat Gojek ataupun Shopee. Lalu yang selanjutnya yang ke-10, tantangan e-bisnis, yaitu ada beberapa tantangan untuk menjalankan e-bisnis. Yang pertama ada keamanan data. Data pelanggan harus dilindungi, kalau tidak bisa diretas oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya ada persaingan digital. Bisnis harus terus berinovasi agar semakin bagus lagi. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar teknologi yang dia punya lebih bagus lagi dari yang lain. Yang selanjutnya ada kepercayaan konsumen. Bisnis harus menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen kepercayaan pelanggan ke konsumen. Selanjutnya ada yang ke-11, strategi sukses implementasi e-bisnis. Itu ada 6 macam. Yang pertama memiliki website atau aplikasi yang baik. Yang kedua memberikan pelayanan cepat. Yang ketiga menjaga keamanan data. Keempat aktif promosi digital. 5 memahami kebutuhan pelanggan. 6 menggunakan teknologi yang tepat. 12 kesimpulannya adalah e-bisnis adalah menggunakan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis secara lebih efektif dan efisien. Implementasi e-bisnis dapat membantu perusahaan itu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan keuntungan. Namun, e-bisnis juga memiliki tantangan seperti keamanan data dan persaingan yang tinggi, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk lebih simpelnya lagi, itu e-bisnis itu sama dengan kegiatan bisnis berbasis teknologi. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Jenis e-bisnis itu B2B, B2C, C2C, C2B. Implementasi e-bisnis meliputi penjualan online, pemasaran digital, pembayaran digital, dan pelayanan online. Tujuan utama e-bisnis adalah meningkatkan efisien dan keuntungan bisnis.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.